Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan saya sendiri, yaitu Pak Suparman SPD. Baik siswa dan siswi yang berbahagia, untuk materi kali ini yaitu tentang unsur-unsur pembangun cerita fabel. Tentunya sebuah teks atau sebuah cerita itu akan terbentuk karena ada unsur-unsur pembangunnya. Apa saja unsur-unsur pembangun dari cerita fabel? Nah, di sini ada beberapa unsur yang membentuk cerita fabel. Pertama adalah pembentuknya tokoh. Yang kedua, adanya penokohan. Yang ketiga, adanya alur. Yang keempat, adanya setting atau latar. Yang kelima, adanya tema. Dan yang keenam, adanya amanat. Nah, inilah 6 unsur pembangun cerita fabel. Di mana keenam unsur ini biasa juga disebut dengan unsur intrinsik, yaitu unsur-unsur yang terdapat di dalam sebuah cerita. Kemudian berikutnya kita bahas satu persatu. Yang pertama unsurnya yaitu tokoh. Apa yang maksud dengan tokoh? Tokoh di sini bisa dikatakan sebagai individu atau perorangan yang menjadi pelaku dalam cerita fabel. Nah, karena ini fabel, otomatis pelakunya ini adalah berupa binatang. Sebagaimana sudah dibahas pada pertemuan kemarin, bahwa fabel adalah merupakan cerita yang dibawakan cerita yang dibawakan oleh binatang yang berperilaku seperti manusia, gitu ya. Jadi walaupun di sini binatang, tetapi berperilaku seperti manusia. Dia bisa berbicara, dia bisa berdiskusi, dia bisa bekerja, dan yang lainnya. Kemudian tokoh dalam fabel atau dalam cerita, pertama ada yang disebut dengan tokoh utama. Apa itu tokoh utama? Tokoh utama adalah tokoh yang paling penting dan ditampilkan terus-menerus dalam cerita fabel. Ini merupakan ciri daripada tokoh utama, yaitu dia ditampilkan terus-menerus, selalu ada dalam cerita, sehingga dia selalu membawakan cerita tersebut. Artinya di sini dia selalu muncul, selalu ada dalam cerita tersebut. Nah, ini yang disebut dengan tokoh utama. Kemudian selain tokoh utama, ada yang disebut dengan tokoh sampingan, atau bisa juga disebut tokoh pembantu, atau juga disebut dengan tokoh pelengkap. Apa itu tokoh sampingan? Tokoh sampingan adalah tokoh yang hanya dimunculkan sesekali saja, atau hanya sekali, atau beberapa kali dalam cerita fabel. Dia munculnya tidak sesering atau tidak sebanyak tokoh utama. Munculnya hanya sekali, 2 kali, atau beberapa kali saja. Dia hanya mendampingi dari jalannya cerita si tokoh utama. Ini ya. Kemudian berikutnya jenis tokoh dalam cerita, ada tokoh protagonis jenisnya. Apa itu tokoh protagonis? Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki sifat yang ideal atau sifat yang baik, dan cirinya dia banyak disukai. Banyak disukai karena kebaikannya itu, karena sifat idealnya itu. Nah, ini merupakan tokoh protagonis, tokoh yang berkarakter baik. Kemudian selain tokoh
protagonis, jenis yang berikutnya adalah tokoh antagonis. Apa itu tokoh antagonis? Nah, ini berlawanan dengan protagonis. Antagonis itu adalah tokoh yang menimbulkan konflik atau menimbulkan permasalahan. Menimbulkan permasalahan dalam cerita. Nah, ini disebut dengan tokoh antagonis. Dia biasanya karakternya itu buruk, karakternya itu jahat, misalkan dia sombong, dia senang mencuri dan sebagainya. Nah, ini disebut dengan tokoh antagonis. Berikutnya yaitu adanya penokohan. Dalam teks cerita fabel, unsur pembangun yang kedua adalah penokohan. Apa itu penokohan? Nah, penokohan ini juga disebut dengan perwatakan, perwatakan, pembentukan watak atau pemberian watak. Jadi penokohan atau perwatakan ini pemberian sifat baik lahir ataupun batin kepada tokoh dalam cerita. Nah, ini yang disebut dengan penokohan. Tokoh tadi ada tokoh utama karakternya seperti apa, Kemudian ada tokoh sampingan, karakternya seperti apa saja. Nah, ini diberikan karakter seperti itu, disebutnya penokohan. Misalkan, si Kancil, perwatakannya cerdik. Nah, berarti itu penokohan namanya. Kemudian, misalkan si Buaya, pengkarakterannya atau penokohannya atau perwatakannya, misalkan bodoh. Nah, itu berarti pemberian karakter atau penokohan namanya. Kemudian berikutnya untuk pemberian watak tokoh dalam cerita fabel ini bisa kita lihat yaitu melalui penggambaran fisik misalkan, Penggambaran fisik misalkan kalau dia jahat, biasanya misalkan fisiknya tinggi, besar, misalkan, berkuku tajam misalkan. Nah, itu perwatakan tokoh melalui penggambaran fisik. Kemudian penggambaran tindakan tokoh, misalkan digambarkan si tokoh ini dia suka menipu misalkan, Nah, ini tindakannya selalu menipu, menggambarkan tindakan yang menipu. Atau dialog tokoh, tokoh satu dengan tokoh yang lainnya bercerita atau berdialog, mereka menyampaikan karakter dari tokoh yang dibicarakan. Misalkan si Kancil itu sangat cerdas sekali, kata si burung hantu. Nah, itu berarti dialog tokoh namanya, menunjukkan bahwa si tokoh si Kancil itu cerdas. Atau monolog, Monolog itu artinya berbicara sendiri. Jadi si tokoh berbicara sendiri. Misalkan dia marah, tapi dia berbicara pada dirinya sendiri atau berbicara dalam batinnya, dalam hatinya sendiri. Misalkan, si harimau misalkan. Awas kau Kancil, suatu saat nanti kau akan kuterkam. Nah, berarti itu monolog, menunjukkan watak yang jahat. Itu pemberian watak terhadap tokoh yang disebut dengan penokohan. Kemudian yang ketiga yaitu unsur pembangun dari cerita fabel yaitu adanya alur. Apa itu alur? Nah, alur ini orang mengatakan jalannya cerita atau jalinan sebuah cerita. Nah, alur ini adalah keseluruhan rangkaian peristiwa yang terdapat dalam cerita. Jadi peristiwa yang terjadi dalam cerita itu dari awal sampai akhir, nah ini disebut dengan alur. Kemudian alur cerita dalam fabel biasanya secara umum dimulai dengan pertama adanya pengenalan, yaitu pengenalan dari tokoh, tokoh-tokoh yang akan bermain atau yang akan diceritakan.
Atau pengenalan selain tokoh juga pengenalan latar biasanya dan yang lainnya. Misalkan ya pada suatu hari, ya ini menunjukkan latar suatu hari berarti siang. Sang kancil sedang berjalan. Nah ini berarti memperkenalkan tokohnya. Itu diawali dengan pengenalan seperti itu. Kemudian yang kedua mulai muncul masalah. Ya. Setelah diperkenalkan, ya ada pengenalan cerita dalam fabel tersebut, ya muncullah masalah. Mulai muncul masalah. Misalkan si kancil ketika sedang berjalan, tiba-tiba ya dihadang oleh harimau. Nah, ini berarti muncul masalah. Kemudian yang ketiga, ya setelah munculnya masalah semakin memuncak, ya. Semakin memuncak atau semakin rumit masalahnya, semakin sulit dihadapi oleh si tokoh atau disebut dengan klimaks, ya puncaknya permasalahan. Nah, di sini si tokoh tersebut menghadapi permasalahan yang sangat pelik. Ya. Nah ini contoh misalkan si kancil terdesak, ya terdesak di balik pohon kayu. Sementara harimau terus mendekat untuk menerkam si kancil. Berarti ini masalah semakin memuncak atau klimaks. Kemudian yang keempat, pemecahan masalah. Ya. Nah, pemecahan masalah ini biasanya disertai pesan moral. Ya. Jadi setelah masalahnya memuncak, ada pemecahan masalahnya. Ya. Atau ada solusinya. Ya. Nah, misalkan si kancil tadi yang sedang terdesak ini, ya tiba-tiba ada batang kayu di atas si kancil itu patah dan menimpa si harimau misalkan. Nah ini berarti ada pemecahan masalah. Kemudian disertai dengan pesan moral. Nanti di situ ada pesan moral bahwa kita tidak boleh yang kuat melawan yang lemah, ya atau memperdayai yang lemah. Nah, itu ya. Itu alur cerita yang dimulai dengan pengenalan, kemudian munculnya masalah, kemudian masalah semakin memuncak atau klimaks, kemudian adanya pemecahan masalah disertai pesan moral. Kemudian berikutnya yang keempat yaitu adanya setting atau disebut juga dengan latar, ya. Jadi sebuah cerita itu pasti ada settingnya atau ada latar yang melatar belakangi dari cerita tersebut. Bagaimana latar ini atau setting ini? Latar atau setting ini bisa dikatakan sebagai suatu keterangan peristiwa, ya, atau suatu keterangan kejadian yang berkaitan dengan tempat dan waktu serta suasana, ya, dalam cerita. Ini yang disebut dengan setting, ya. Kemudian di mana setting atau latar ini ada 3 jenis, ya. Apa saja ketiga jenis setting atau latar ini? Yang pertama adalah latar tempat, ya. Contoh misalkan, ya, di padang rumput yang hijau, ya, nampaklah kupu-kupu menari-nari, ya, di atas bunga yang berkembang. Nah, dikatakan tadi, ya, di padang rumput yang hijau, berarti itu latar tempatnya, ya. Atau misalkan, ya, si kepompong tinggal di daun kelapa. Nah, berarti daun kelapa menunjukkan latar tempat, ya. Jadi tempat itu banyak sekali, bisa hutan, ya, bisa sungai, bisa lautan, bisa daratan, ya, bisa pohon seperti tadi atau daun atau apapun yang bisa ditempati oleh makhluk hidup atau ditinggali oleh makhluk hidup. Nah, itu latar tempat namanya. Kemudian yang kedua adalah latar waktu. Latar waktu ini berkaitan dengan waktu misalkan pagi hari, ya, siang hari, sore hari, malam hari. Nah, ini menunjukkan latar waktu.
Atau pada zaman dahulu kala misalkan ya. Pada zaman dahulu kala berarti menunjukkan latar waktu gitu ya. Atau di pagi yang cerah ya, kupu-kupu bersama teman-temannya mencari bunga. Berarti di pagi yang cerah menunjukkan latar waktu. Kemudian latar sosial. Nah, latar sosial ini berkaitan dengan kehidupan, suasana kehidupan dari cerita tersebut. Ya. Latar sosialnya bagaimana? Ya. Misalkan contoh, ya. Si kancil, ya, dan si harimau, ya. Mereka saling berkejaran. Si harimau penuh emosi ingin menangkap si kancil. Berarti latar sosialnya bagaimana? Ya, latar sosialnya dari sini terjadi konflik, kegaduhan, ya. Nah, ini disebut dengan latar sosial atau suasananya, ya, misalkan kegaduhan, ya, gaduh sekali atau berisik gitu ya, dan sebagainya. Atau misalkan ya, di malam yang hening, ya, burung hantu bernyanyi begitu merdu. Nah, berarti itu latar sosial di mana malam itu suasananya sangat hening, ya, sepi, gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan latar sosial. Kemudian berikutnya unsur pembangun cerita fabel adalah adanya tema. Ya. Bagaimana tema ini? Nah, tema ini adalah gagasan, ya, atau ide tema itu. Tema adalah gagasan atau ide yang mendasari sebuah cerita. Jadi tidak mungkin ada sebuah cerita kalau tidak ada gagasannya. Kalau tidak ada idenya dulu, ya, pasti ada idenya dulu. Ada gagasannya dulu. Nah, ini disebut dengan tema. Ya, misalkan temanya tentang tolong menolong, misalkan ya. Temanya misalkan tentang kebencian, misalkan ya. Temanya misalkan tentang kecerdikan, ya, dan sebagainya. Kemudian tema ini dapat ditemukan dalam cerita yaitu dengan cara menyimpulkan keseluruhan peristiwa dalam cerita tersebut. Artinya kita harus memahami dulu, ya, dari awal sampai akhir cerita itu, ya. Kemudian baru kita bisa menentukan, oh ini temanya tentang asal apa, ya. Nah, ini yang disebut dengan menyimpulkan keseluruhan peristiwa. Artinya di sini kita benar-benar harus bisa membaca keseluruhan daripada cerita tersebut. Tuh ya. Kemudian yang keenam atau yang terakhir di sini adalah disebut dengan amanat, unsur pembentuk daripada cerita fabel. Ya. Bagaimana amanat ini? Ya. Nah, amanat ini adalah bisa disebut juga sebagai pesan atau sebut pesan moral amanat ini ya. Pesan yang disampaikan penulis atau pengarang cerita fabel kepada si pendengar cerita atau si pembaca cerita. Nah, ini yang disebut dengan amanat. Ya. Jadi ada pesan-pesan yang disampaikan oleh penulis atau si pengarang. Kemudian amanat dalam cerita fabel secara umum biasanya itu disampaikan secara tidak langsung. Ya. Artinya terdapat di balik seluruh isi cerita. Ya. Nah, ini amanat cerita fabel, ya. Biasanya secara umum disampaikan secara tidak langsung. Jadi pembaca itu sendirilah yang nanti akan menangkap isi pesan atau amanat dari cerita tersebut, ya, yang bisa disimpulkan oleh si pembaca itu sendiri. Baik siswa dan siswi sekalian, rupanya cukup sudah untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti, ya, dan tentunya bermanfaat buat kalian semuanya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.